Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdi fi 'auni akhihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin, tentunya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita, menghadirkan jiwa kita, berkumpul di majelis yang mulia ini, berkumpul bersama dengan ikhwah, bersama dengan saudara-saudara kita seiman dan seperjuangan. Yang ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua, yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dengan nikmat ukhuwah ini
kita semua bisa saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong, dan melengkapi satu sama lainnya. Yang dengan ini semua, kita semua yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, yang tadinya banyak kekurangan bisa saling melengkapi satu sama lain. Oleh sebab itu nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan karena iman ini harus senantiasa kita jaga dan kita rawat. Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk sama-sama kita tafakuh fiddin, untuk sama-sama kita menguatkan terkait dengan ukhuwah kita dan keimanan yang ada pada diri kita. Salatullahi wassalamuhu ala nabil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang nabi dan rasul yang Allah Rabbul Alamin utus ke muka bumi ini untuk kita tauladan, untuk kita ikuti, dan juga untuk kita perjuangkan syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berharga ini kita akan sedikit membahas terkait dengan salah satu permasalahan yang sangat penting yang perlu kita sama-sama sering kita ingat atau sering kita kembali kuatkan, yaitu tentang qada'u hawaijin nas wa takshifu qurbatihi, yaitu tentang keutamaan membantu memenuhi kebutuhan sesama manusia dan menghilangkan berbagai macam kesulitan yang menimpa saudara kita. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ibadah di dalam agama Islam ada yang kaitannya dengan seorang hamba terhadap Rabb-nya atau seorang manusia kepada Allah Rabbul Alamin, yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Yang ini adalah ibadah terkait dengan individu-individu seorang muslim kepada Allah Rabbul Alamin, seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya, yang mana kita dituntut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin selama kita hidup di dunia ini, sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan menjemput kita. Keyakinan di sini adalah kematian, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, dan juga Imam Mujahid rahimahullah taala. Kemudian juga ibadah yang terkait dengan sesama manusia, atau yang sering kita sebut dengan hablum minan nas, hubungan kita manusia yang satu dengan yang lainnya. Ini pun terkait dengan ibadah yang mulia yang kita perlu perhatikan, yang mana banyak manusia hanya fokus terkait dengan hablum minallah. Yang disebut dengan ibadah adalah beranggapan hanya ketika seseorang itu ketika beribadah kepada Allah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan terkait dengan hablum minan nas, hubungan terkait dengan sesama manusia ini banyak manusia yang kurang memperhatikan, atau bahkan menganggap, sebagian ada yang beranggapan bahwasanya itu bukan ibadah, yang sehingga banyak yang masih meremehkan terkait dengan hablum minan nas ini. Padahal di dalam agama kita, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tentang keutamaan bagi kita semua untuk memperhatikan terkait dengan hablum minan nas, terkait dengan hubungan kita terhadap sesama manusia atau sesama makhluk Allah Rabbul Alamin. Dan ini bisa jadi keutamaannya lebih besar daripada hablum minallah. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, karena terkait dengan ibadah kita masing-masing kepada Allah Rabbul Alamin, itu manfaatnya kembali kepada kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, itu pada dasarnya manfaatnya kembali kepada kita masing-masing.
Sedangkan terkait dengan hablum minan nas, terkait dengan ibadah yang mencakup perkara yang melibatkan orang lain atau manusia atau makhluk-makhluk Allah Rabbul Alamin, ini manfaatnya bukan hanya untuk kita yang melakukan, tapi juga kepada orang-orang yang kita lakukan kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bisa jadi pahalanya atau ibadah terkait dengan hablum minan nas ini lebih banyak atau lebih baik, karena manfaatnya pun lebih bisa dirasakan bukan hanya untuk diri kita yang melakukan sendiri, dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan dalil, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kita untuk memperhatikan terkait dengan hablum minan nas, terkait dengan bagaimana seharusnya kita berinteraksi kepada sesama manusia, yang kita dituntut untuk saling bahu-membahu, tolong menolong, untuk saling bahu-membahu, tolong menolong ketika kita hidup di dunia ini. Dan kita disuruh untuk berupaya menghilangkan atau meringankan beban atau kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antaranya Allah Rabbul Alamin berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh untuk shadaqatin, untuk bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh untuk berbuat kebaikan, au islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, islah bainan nas, mendamaikan orang yang sedang ada permusuhan, itu dilandasi karena Allah Rabbul Alamin, dilandasi hanya mengharap ridho dari Allah Rabbul Alamin, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, niscaya Allah Rabbul Alamin kelak akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin menyuruh kepada kita ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita sesama manusia, Allah mengingatkan kepada kita, wa qulu linnasi husna. Hendaklah ketika engkau bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia, hendaklah kalian berucap dengan ucapan yang baik. Hendaklah kalian berucap dengan ucapan yang baik. Kenapa? Karena tidak sedikit gara-gara lisan, hubungan seseorang manusia dengan yang lainnya bisa menjadi renggang atau bahkan bisa menjadi permusuhan. Oleh sebab itu kita disuruh ketika berinteraksi dengan sesama saudara kita adalah untuk berkata-kata yang baik. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat yang 195. Kita disuruh untuk berbuat baik ketika kita berinteraksi, bergaul dengan saudara-saudara kita, karena Allah Rabbul Alamin menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf Allah Rabbul Alamin berfirman, inna rahmatallah qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menyuruh kepada kita semua untuk berbuat baik ketika kita berinteraksi bersama saudara-saudara kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an,
qattun faqala la. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu yang kepada beliau, apabila ada orang yang datang kepada beliau meminta sesuatu, maka beliau tidak pernah menjawab tidak. Tidak pernah beliau menjawab tidak. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabu ilallah?" Wahai Rasulullah, seorang manusia yang bagaimanakah yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin? Wa ayyul a'mali ahabu ilallah? Dan amalan seperti apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dua hal. Yang pertama, manusia yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Dan yang kedua, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nas, orang yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah anfa'uhum linnas, adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dimanapun ia berada, senantiasa memberi manfaat keberadaannya itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bermanfaat baik dari tutur katanya, ya, maupun dari sikap dan perbuatannya. Bermanfaat baik terkait dengan masalah akhiratnya, apalagi terkait dengan masalah dunianya. Anfa'uhum linnas. Wa ahabbul amal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Sedangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu memasukkan kegembiraan atau kebahagiaan kepada seorang muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah memasukkan kegembiraan, memberikan kegembiraan kepada saudaranya sesama muslim. Aw takshifu anhu kurbatan, atau amalan yang paling utama bagi seorang muslim adalah takshifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa saudaranya. Amalan-amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah amalan-amalan yang bisa, ya, menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa saudaranya. Au taqdi anhu dainan, atau melunaskan hutang-hutang yang dimiliki oleh saudaranya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar yang menimpa saudaranya. Wala in amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an ya'takifa fi hadal masjidi syahra, yakni fil masjidin nabawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala in amshiya, ya, beliau mengatakan, dan apabila saya berjalan ma'a akhin, bersama dengan saudaraku, fi hajatin, untuk memenuhi kebutuhannya, ahabu ilayya min an ya'takifa fi hadal masjid, itu lebih aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketimbang ia beriktikaf di dalam masjid syahra sebanyak, ya, 1 bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, ya, itu lebih dicintai oleh Allah Rabbul Alamin ketimbang ia beriktikaf sebanyak atau selama 1 bulan di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamus Shaghir.
Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semua, orang yang paling dicintai oleh Allah itu bukan orang yang mempunyai strata sosialnya yang tinggi, bukan orang yang fisiknya sempurna, bukan. Tetapi orang yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah mereka yang bisa senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah memberikan kegembiraan kepada saudara-saudaranya ketika ia berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Meskipun dengan hal yang mungkin simpel atau mungkin sebagian orang menganggapnya sepele. Seperti ketika bertemu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika bertemu dengan tersenyum, kemudian menyapanya. Tentunya ketika kita mengucapkan salam, ketika kita tersenyum, ketika kita menyapa saudara-saudara kita, ketika bertemu, tentunya ia akan gembira, akan menjawab salam tersebut dan akan merespon. Kebanyakan pasti begitu, akan merespon, kemudian ikut tersenyum, ya, menjawab dan ikut menyapa. Itu termasuk, ya, memberikan atau memasukkan kegembiraan kepada hati saudara kita atau menghibur saudara kita yang sedang gundah, yang sedang banyak problematika, dihibur. Itu pun termasuk amalan yang mulia. Kemudian au takshifu anhu kurbah, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah menghilangkan berbagai macam kesulitan yang menimpa saudara kita dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan harta, kalau memang saudara kita sedang tertimpa kesulitan terkait dengan harta dan kita mampu dengan harta kita. Seumpama saudara kita terlilit hutang, ya, yang sudah jatuh tempo, kita membantunya dengan harta yang kita miliki. Atau apabila kita yang memberikan hutang kepadanya, memberikan tangguhan untuk membayarnya, atau memberikan diskon, keringanan, ya, dari segi nominal. Atau bahkan kalau bisa lagi kita memberikan kepada dia, ya, free, atau kita ikhlaskan karena Allah Rabbul Alamin, menghilangkan kesusahan yang ada pada diri kita, pada saudara kita. Atau ketika saudara kita sedang mengalami kesusahan-kesusahan yang lain, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. Apakah itu dengan nasihat, apakah itu dengan tadi menghiburnya, atau dengan mendoakannya, atau dengan memberikan solusi-solusi yang kita punya, yang kita ketahui, ilmu-ilmu. Dan yang paling utama tentunya memberikan nasihat karena Allah Rabbul Alamin. Karena kita hidup di dunia ini memang tempatnya ibtila, tempatnya Allah Rabbul Alamin akan uji. Nah, kita sesama saudara kita disuruh untuk saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain ketika kita sedang tertimpa berbagai macam kesulitan. Au takshifu anhu kurbah, ya, au tadrudu anhu ju'an, atau ketika saudara kita sedang, ya, kelaparan, mengajak saudara kita makan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, ya, itu pun suatu amalan yang sangat luar biasa dan dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Dan hadis ini ditutup dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala in amshi ma'a akhili, dan aku berjalan bersama saudaraku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Fi hajatin, untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan saudara kita yang ketika ia sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan, atau menghilangkan berbagai macam kesulitan yang menimpa saudara kita, ya, kita bersamanya membantunya, berupaya untuk menghilangkan. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ahabu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Itu lebih baik, lebih mulia ketimbang ia beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, iktikaf 1 bulan. Kita kemarin iktikaf 10 hari di 10 terakhir bulan Ramadan saja, banyak yang belang belentong. Banyak yang hanya mengambil malam-malam ganjilnya, atau hanya di waktu malam-malamnya saja, ketika di waktu siangnya kita beraktivitas atau tidak beriktikaf. Apalagi ini
selama 1 bulan. Ditambah lagi ini di Masjid Nabawi. Masya Allah. Yang ketika kita datang sana saja itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Membutuhkan taklif, membutuhkan biaya yang sangat besar. Di Masjid Nabawi. Yang mana pahalanya ibadah di sana itu berlipat ganda, 1000 kali lipat dibandingkan beribadah di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Kita bisa mendapatkan pahala yang lebih dari itu ketika kita berupaya memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang ia membutuhkan bantuan kita. Karena Allah Rabbul Alamin. Allahu wa iyyakum. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita semua untuk berupaya meringankan atau menghilangkan berbagai macam kesulitan yang menimpa saudara kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbata min kurabi yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang berupaya untuk menghilangkan atau meringankan kurbatan, kesulitan yang menimpa saudara kita, min kurabi dunya, terkait dengan kesulitan ketika hidup di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, niscaya Allah Rabbul Alamin akan menghilangkan berbagai macam kesusahan, berbagai macam kesulitan yang menimpa ia nanti pada yaumul qiyamah. Ikhwah, ini keutamaan yang sangat besar yang kita sama-sama ketahui di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terkait dengan bagaimana nanti hari kiamat. Kita manusia, seorang muslim, masing-masing kita membutuhkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Ketika seseorang di waktu itu tidak bermanfaat lagi harta-harta yang ia miliki kecuali ia gunakan di jalan Allah. Tidak bermanfaat lagi kenalan-kenalan atau rekan-rekan yang begitu banyak yang ia ketahui yang siap membantu di dunia ini kecuali karena Allah Rabbul Alamin. Tidak manfaat lagi ya, fisik-fisik kita, pangkat-pangkat kedudukan, strata sosial yang kita miliki ketika yaumul qiyamah. Yang kita butuhkan, yang bermanfaat bagi kita semua adalah amal-amal kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Apabila seseorang muslim, seorang mukmin, ketika di dunia ini ya, ia berupaya untuk meringankan sebagian kesulitan-kesulitan yang menimpa saudara kita, atau bahkan menghilangkannya, sehingga kesulitan-kesulitan itu hilang pada saudara kita, nanti pada yaumul qiyamah Allah Rabbul Alamin menjanjikan kesulitan-kesulitan yang ia akan hadapi nanti ketika menghadap Allah Rabbul Alamin. Ketika di padang mahsyar, Allah akan hilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sedang tertimpa kesulitan. Apabila kita mendapati saudara kita sedang kesulitan, ya, terlebih-lebih terkait dengan masalah uang, karena identik di sini, ya, terkait dengan mu'sirin, ya, kesulitan ini identik dengan harta, ya, dengan harta. Apabila kita bisa memberikan keringanan, kemudahan pada saudara-saudara kita terkait dengan masalah uang, masalah harta, masalah utang piutang, ya, Allah Rabbul Alamin akan memberikan kemudahan baginya nanti di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi.
Dan hadis ini ditutup oleh Nabi SAW dengan ucapannya, Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba apabila seorang hamba tersebut mau menolong saudaranya yang sedang kesulitan. Ya, sekali lagi, Allahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Rabbul Alamin akan menolong seorang hamba selagi seorang hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ya. Mau menolong saudaranya dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu. Ya. Paling minimal kita tidak berbuat zalim kepada saudara kita. Itu adalah membantu saudara kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah saudaramu, baik yang terzalimi maupun yang menzalimi. Ketika mendengar hal ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya'rifu, kami mengetahui, kaifa yu'inu mudliman, bagaimana kita membantu orang yang terzalimi. Kita tahu semua bagaimana cara membantu. Tetapi bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim? Ya, cara membantunya adalah dengan cara mencegahnya untuk berbuat kezaliman. Paling minimal kita membantu saudara kita dengan kita tidak berbuat zalim kepadanya. Ketika kita berinteraksi dengannya, tidak berbuat zalim dengan lisan kita, dengan panca indera kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu paling minimal yang bisa kita lakukan. Dan jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan sedikit apapun yang pernah kita lakukan atau yang kita perbuat. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian pernah menyangka meremehkan kebaikan sekecil apapun yang bisa dilakukan. Meskipun tadi ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya, dengan wajah yang tersenyum, dengan menyapa, dengan mengucapkan salam, itu suatu amalan yang sangat berharga, yang sangat penting buat saudara kita untuk menjaga ukhuwah kita. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Suatu ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, idza jaa rajulun yas'alu au talibu hajatin, tiba-tiba datang seseorang yang meminta sesuatu kepada Nabi SAW untuk dipenuhi kebutuhannya. Aqbala alaina biwajhi faqal. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada kita semuanya, kepada para sahabat waktu itu. Ya, selain beliau senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan, apalagi yang meminta untuk dibantu, beliau SAW pun mencontohkan kepada para sahabatnya. Beliau ketika mendengar hal itu, kemudian beliau menghadapkan kepada wajahnya, kepada para sahabatnya, faqala isfa'u faltu jaru. Beliau mengatakan, berikanlah pertolongan agar kalian mendapatkan pahala. Ya, kemudian beliau menyuruh, isfa'u faltujar, tolong saudaramu itu. Selain beliau pun senantiasa menolong atau membantu apabila ada orang yang meminta bantuan, beliau menyuruh para sahabatnya, mencontohkan, mengajarkan, tolong saudaramu yang sedang kesulitan, yang sedang membutuhkan bantuan. Falyaqdillahu ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Kemudian Allah Rabbul Alamin, semoga Allah melaksanakan apa yang disenanginya melalui ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin akan memberikan pahala dengan perantara lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh, yang mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk membantu atau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dalam artian apa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin? Di samping kita, diri kita, ya, berupaya untuk senantiasa menolong saudara-saudara kita dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu.
dan berupaya untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan yang menimpa saudara kita dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu. Kita pun dituntut, disuruh untuk mengajak ikhwah kita, saudara-saudara kita yang lain pun untuk sama-sama ketika kita hidup di dunia ini, untuk saling tolong menolong, bahu membahu ya, satu sama lain. Karena kita hidup di dunia ini sekali lagi adalah tempat yang dimana Allah Rabbul Alamin akan memberikan kepada kita semua berbagai macam ujian dan cobaan, yang kita membutuhkan saudara-saudara kita untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan nasihat, dan untuk saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa membantu saudara-saudaranya dan juga berupaya untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengisi hari-hari kita, waktu kita dengan berbagai macam amal saleh yang kita bisa lakukan ketika hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menerima semua amalan kebaikan yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.